dalam kegiatan hari ini ada Bu Ulul, ada Bu Lintang, ada Bu Ririn, dan mungkin Bapak Ibu yang lain. Serta yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswa baru program studi PWKUT, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan penyapaan mahasiswa baru Prodi PWK pada masa registrasi 2025-2026 genap. Nah, kegiatan hari ini kami selenggarakan untuk memberikan pengenalan awal gitu ya kepada mahasiswa baru mengenai prodi PWK baik dari sisi sistem pembelajarannya, kurikulum, layanan belajar maupun lingkungan akademik yang akan ke depannya. Dalam kegiatan hari ini akan ada sambutan dari Ibu Dekan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kaprodi kita, kemudian ada penyampaian selayang pandang mengenai prodi, serta nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan terkait dengan perkuliahan di PWK. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Universitas Terbuka.
Baik, terima kasih. Sesi selanjutnya kita akan ada sambutan dari Ibu Dekan yang sudah hadir di sini. Pada Ibu Dr. Subukti Numarwati, MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu eh, Vita Elicia PhD, selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota FST, para dosen dari program studi PWK, kemudian para mahasiswa yang hadir pada siang hari ini, mahasiswa yang berasal dari seluruh penjuru tanah air tentunya ya, atau bahkan mungkin ada yang dari luar negeri yang berdomisili di luar negeri. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu beserta para mahasiswa yang saya banggakan, momen pertemuan siang hari ini adalah momen rutin agenda rutin yang diadakan oleh semua program studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka pada setiap semester dalam rangka menyambut para mahasiswa baru yang baru bergabung sebagai bagian dari Sivitas Akademika Universitas Terbuka. Alhamdulillah pada semester ini cukup banyak mahasiswa baru dari program studi PWK, eh, sekitar 700 atau 800 mahasiswa baru ya, Bu eh, Sinta, untuk mahasiswa baru, sehingga jumlah mahasiswa untuk PWK ini hingga semester ini lebih dari 5.000 mahasiswa, luar biasa. Jadi ini merupakan tantangan juga bagi kami bahwa kami harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kepada para mahasiswa. Nah, dengan sistem PJJ ini tentunya eh, sangat menekankan kepada kemandirian, disiplin, dan juga motivasi yang tinggi dari para mahasiswa. Namun demikian, mahasiswa tidak dilepas begitu saja, tetap dibimbing, diarahkan. Jadi, kalau dapat dikatakan, berkuliah di UT adalah melalui pembelajaran yang mandiri, kemudian terstruktur nanti melalui tutorial online maupun juga dengan studio maupun juga terbimbing pada saat melaksanakan tugas akhir maupun juga penyusunan artikel ilmiah. Jadi para mahasiswa nanti akan dimasukkan ke dalam grup, kemudian akan ada para dosen ataupun juga para tutor yang nanti akan melayani dan membantu para mahasiswa untuk belajar. Selain mempelajari buku materi pokok sebagai acuan sumber utama di dalam proses pembelajaran. Nah, kuliah di UT tentu penuh dengan tantangan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, apalagi bagi mahasiswa yang telah bekerja, kemudian sudah berkeluarga, tentu harus pandai-pandai membagi waktu. Maka lulus tepat waktu terkadang sulit, namun itu bukan mustahil karena banyak mahasiswa yang juga sukses selain bekerja dan juga berkuliah di UT. Nah, kemudian FST juga akan memfasilitasi para mahasiswa untuk berkegiatan di dalam seminar, kemudian mengikuti berbagai perlombaan. Mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berprestasi, baik yang masih fresh graduate maupun juga yang sudah bekerja, semua diberikan peluang yang sama. Jadi, para mahasiswa nanti juga bisa bersama para dosen melakukan penelitian ataupun juga abdimas. Itu pun juga ada kesempatan untuk mengajukan proposal bagi para mahasiswa untuk penelitian maupun juga kegiatan abdimas. Jadi, silahkan dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sampaikan kepada teman-teman yang mungkin belum bergabung. Jadi, nanti silahkan bentuk kelompok atau berdasarkan bimbingan dari para dosen, silahkan untuk terus berkarya. Nah, bagi para mahasiswa baru di UT harus belajar bersahabat tentunya dengan sistem yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau di perguruan tinggi tatap muka barangkali masih bisa bertemu langsung dengan para dosen. Ketika terlambat mengumpulkan tugas mungkin masih bisa ditawar. Namun kalau di UT dengan sistem yang sudah disediakan sehingga kami pun sebagai dosen juga harus mengikuti sistem yang sudah dibuat karena kalau kita dengan sistem tersebut kita semuanya akan bisa mengikuti
jadwal maupun juga prosedur yang sudah ditetapkan sehingga para mahasiswa nanti diharapkan dapat kami berharap bisa selesai tepat waktu. Namun demikian diberikan keleluasaan sesuai dengan kemampuan dan juga sumber daya yang ada dari mahasiswa. Baik, saya kira demikian sambutan dari saya. Tetap semangat para mahasiswa, jangan berhenti di tengah jalan, harus selesai menjadi sarjana, ya. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Kala siang langitnya biru, angin kencang seperti cerutu. Selamat datang mahasiswa baru di UT, Kampus PJJ nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Dekan atas sambutan dan motivasinya ya bagi mahasiswa-mahasiswi baru kami di program studi perencanaan wilayah dan kota. Selanjutnya akan ada sambutan juga yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Program Studi PWK, yaitu Ibu Vita Elisia STM SCPSD. Apakah sudah bergabung? Ya, selamat siang Bu Sinta. Bisa terdengar suara saya? Ya, ada Bu Vita, silakan. Baik. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Suberti Nurmawati atau Ibu Nurma selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru gitu ya, mungkin barangkali ada yang belum tahu gitu ya, program studi kita di bawah Fakultas Sains dan Teknologi begitu ya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka yang hadir pada kesempatan siang hari ini gitu ya, yang juga akan nanti teman-teman mahasiswa baru akan banyak berinteraksi begitu ya. Ada Bu Sinta, ada Bu Ulul, Bu Hoirina, Bu Lintang, nanti ada juga Prof. Edi, ada Prof. Lina, Pak Mirza, eh, kemudian ada juga yang di UT daerah, ada di UT Manado ya, ada Bu Farisa, kemudian ada Bu Erika gitu ya, dan juga Bapak Ibu dosen lain yang kebetulan sebagian juga belum bisa hadir ya, mungkin barangkali menyusul karena bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain. Dan tentunya untuk rekan-rekan mahasiswa baru yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah siang hari ini kita kembali bisa menyelenggarakan ya kegiatan rutin kita setiap awal semester yaitu penyapaan mahasiswa baru gitu yang harapannya eh, dengan kegiatan ini gitu ya kita bisa saling mengenal, kita bisa saling juga apa namanya eh, pelatah lama begitu ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dan nanti juga akan ada paparan dari Bu Ulul ya terkait bagaimana gambaran program studi kita, kemudian bagaimana sistem secara umum di UT yang mungkin teman-teman harusnya sudah dapatkan ya pada saat apa namanya OSMB atau LKBJJ begitu ya. Mudah-mudahan semuanya sudah mengikuti sebelumnya karena itu penting begitu ya. Kami paham gitu ya bahwa kondisi teman-teman mahasiswa ini adalah sebagian besar adalah bekerja gitu ya, bekerja sambil berkuliah. Kemudian juga membagi waktu seperti yang disampaikan Bu Dekan tadi ya, membagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan sebagainya gitu ya. Tapi ada banyak tips dan trik dan juga tentunya komitmen yang dibutuhkan dari teman-teman ya untuk bisa survive, untuk bisa lulus dengan baik di sini gitu ya. Karena sebagai yang bisa banyak contoh gitu ya dari para alumni kita gitu ya yang bisa lulus tepat waktu dengan IPK bagus gitu ya walaupun sambil bekerja begitu juga banyak. Tapi yang gagal di tengah jalan kemudian IPK juga tidak memenuhi persyaratan juga banyak. Jadi itu pilihan di teman-teman begitu ya. Kami di Prodi siap mendukung, siap bekerja sama, siap berkolaborasi dengan teman-teman gitu ya. Mau nanti disimak gitu ya, mungkin gambaran dari Bu Ulul tentang gambaran program kegiatan di program studi kita seperti apa gitu ya, supaya untuk memberikan teman-teman kesiapan gitu ya untuk memasuki masa-masa perkuliahan seperti itu. Mungkin izin Bu Sinta saya share sedikit ya, mungkin barangkali supaya lebih mudah gitu ya terlihat begitu. Jadi apa namanya melanjutkan gitu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dekan tadi begitu ya. Ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan mahasiswa baru perhatikan gitu ya demi kelancaran berkuliah di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka gitu. Jadi yang pertama tentunya tadi sudah disebut oleh Bu Dekan bagaimana komitmen teman-teman mahasiswa untuk belajar mandiri
begitu ya. Jadi jadikan buku materi pokok atau modul teman-teman itu sebagai referensi utama. Kenapa? Karena soal-soal ujian, tugas di tutorial, kemudian sebagainya di Tuton gitu ya, ataupun di web gitu ya, yaitu bersumber dari buku materi pokok atau buku modul yang teman-teman sudah dapatkan pada saat teman-teman registrasi. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman memahami kalender akademik UT gitu ya. Itu mudah sekali, teman-teman tinggal bisa ketik browsing gitu ya, kalender akademik UT 2026 misalkan, seperti itu akan muncul. Di situ ada timelinenya gitu ya. Karena teman-teman berbeda ya kuliah secara jarak jauh dengan kuliah tatap muka gitu ya. Ada kalau jarak jauh itu teman-teman benar-benar dituntut untuk bisa mandiri, mencari informasi sendiri seperti itu. Walaupun kami siap gitu ya membantu, mengingatkan dan sebagainya. Tapi kunci utama tetap di teman-teman begitu ya. Jangan sampai terlewat kapan saatnya masa registrasi. Cek kapan batas akhir pengumpulan. Misalkan kalau teman-teman nanti mengambil studio ya, batas akhir pengumpulan laporan akhir. Kemudian kapan saatnya ujian dan sebagainya, semuanya ada di kalender akademik. Pastikan teman-teman familiar dengan kalender akademik. Yang kemudian yang selanjutnya adalah katalog kurikulum. Itu penting, terutama untuk teman-teman yang non-SIPAS. Kalau teman-teman SIPAS aman ya, karena sudah dipaketkan. Teman-teman tinggal registrasi sesuai urutan semesternya. Tapi bagi teman-teman non-SIPAS gitu ya, kami tekankan untuk teman-teman begitu cek katalog kurikulum setiap teman-teman akan registrasi. Karena apa? Di situ ada urutan mata kuliahnya semester 1 mengambil apa, semester 2 mengambil apa, semester 3 mengambil apa, mana mata kuliah yang prasyarat dan sebagainya, begitu ya. Jadi jangan acak mengambilnya, pakai urutannya karena kurikulum itu sudah didesain sedemikian rupa gitu ya untuk memperhatikan tingkatan kompetensi dan urutan mata kuliah yang mendukung tercapainya pembelajaran lulusan yang diharapkan gitu ya dari setiap program studi seperti itu. Jadi mohon teman-teman cek itu ya. Teman-teman masih baru untuk cek itu, familiarkan dengan itu seperti itu. Kemudian tentunya teman-teman juga harus memperbaharui data diri gitu ya. Nomor HP, alamat tempat tinggal itu perlu diperbaharui jika ada perubahan gitu. Karena implikasinya banyak untuk pengiriman BMP. Terus kemudian kalau pada saat nanti teman-teman mengambil mata kuliah studio ya di semester 3, 4, dan 7 gitu ya. Nanti teman-teman tuh akan dikelompokkan berdasarkan UT daerahnya gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan kalau ujian, teman-teman bisa berada di mana aja gitu ya. Bisa nitip ujian dan sebagainya, numpang ujian itu bisa. Tapi kalau praktek itu teman-teman harus berada di lokasi yang sama di mana teman-teman berdomisili. Karena apa? Pengelompokan studio itu berdasarkan UT daerah di mana teman-teman terdaftar. Jadi misalkan teman-teman saat ini terdaftar di UT Jakarta gitu. Pertama pada saat akan mengambil studio itu teman-teman berada di taruhlah di Pontianak karena mahasiswa kami kan mobilitasnya tinggi gitu ya. Di Pontianak. Nah, teman-teman satu semester sebelumnya tuh harus mengurus pindah gitu ya dari UT Jakarta ke UT Pontianak supaya apa? Nanti teman-teman akan dikelompokkan studionya itu dengan sesama mahasiswa di UT Pontianak karena pembimbing juga akan berasal dari wilayah UT daerah setempat begitu. Jadi itu pentingnya teman-teman memperbarui data diri teman-teman ya. Di MyUT teman-teman pastikan semuanya adalah terupdate. Kemudian manfaatkan dan aktifkan email e-kampus dari UT ya teman-teman. Jadi pergunakan itu karena registrasi kegiatan-kegiatan kita juga dari menggunakan itu. Dan ini satu yang penting kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan apa namanya informasi dan sebagainya untuk memudahkan teman-teman update gitu kegiatan, teman-teman harus gabung di WhatsApp grup gitu ya, dosen pembimbing akademik yang nanti akan di-share oleh Bu Ulul ya. Itu berdasarkan UT daerah. Jadi misalkan saya adalah pembimbing akademik untuk UT Jakarta begitu ya. Jadi pastikan teman-teman gabung di situ. Kemudian apa? Ikuti sosial medianya, baik itu universitas, UT daerah, kemudian prodi, fakultas, itu akan mempermudah teman-teman terinformasi berbagai kegiatan dan itu akan mendukung kelancaran studi teman-teman gitu ya. Kita juga ada call center, Halo PWK, silahkan dicatat. Itu teman-teman bisa bertanya juga ke situ gitu ya, selain di grup PA, bimbing akademik bisa bertanya ke situ, tapi ingat kami para dosen juga ada jam kerja begitu ya. Jadi usahakan gitu walaupun kita memahami ya rekan-rekan mahasiswa kebanyakan bekerja, mohon juga diperhatikan gitu ya waktu pada saat menghubungi kami begitu ya. Ada seperti itu termasuk etika berkomunikasi juga yang harus kita sama-sama jaga begitu ya supaya semuanya dapat berjalan dengan nyaman dan lancar seperti itu. Kemudian saya stop sharing dulu. Saya kira itu gambaran
dari saya secara umum gitu, nanti lebih detail dan lebih teknis akan dipaparkan oleh Bu Ulul. Tapi intinya kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk rekan-rekan mahasiswa baru ke dalam program studi perencanaan wilayah dan kota gitu ya. Kami siap bekerja sama, kami siap berkoordinasi dan bermitra dengan teman-teman, dan kami siap mendukung teman-teman untuk bisa lulus dengan baik gitu ya. Dari awal hingga nanti saatnya teman-teman wisuda baik di UTCC, di UT Pusat maupun di UT daerah masing-masing seperti itu. Sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung, dan mohon ikuti berbagai kegiatan yang kami selenggarakan di Prodi, dan juga tentunya simak ya apa yang disampaikan Bu Ul demi menunjang kelancaran studi teman-teman begitu ya. Sebenarnya mahasiswa baru kita lebih dari 700 ini, tapi saya tidak tahu ya kenapa hanya sedikit yang bisa join gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari sedikit yang join ini menunjukkan komitmen luar biasa dari teman-teman yang hadir hari ini gitu. Saya tahu beberapa sebagian backgroundnya lagi di kantor gitu ya, jadi luar biasa. Kita tunggu komitmen teman-teman untuk bisa bertahan, berusaha yang sebaik mungkin hingga lulus dengan tuntas dan baik. Saya kira itu saja Bu Ririn dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Vita atas semangat dan arahannya ya untuk teman-teman. Tadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya agar lancar perkuliahannya di PWKUT gitu ya. Seperti misalnya pentingnya kalender akademik, kemudian katalog sebagai pegangan utama begitu ya. Kemudian email kampus dan pentingnya update data diri dan bergabung dalam WAG pembimbing akademik ya agar informasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Prodi PWK. Semoga ini dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh teman-teman mahasiswa sehingga perkuliahannya lancar dan mendapatkan IPK yang memuaskan. Baik, sekarang kita memasuki inti sesi inti dari kegiatan siang hari ini gitu ya. Akan ada pemaparan selayang pandang yang akan disampaikan oleh Ibu Ulul Hidayah STMSI gitu ya. Nah, teman-teman tadi diminta untuk menyimak ya, karena ada banyak informasi penting yang akan disampaikan oleh Bu Ulul demi kelancaran perkuliahan teman-teman di PWK. Nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan juga tanya jawab apabila ada yang masih ingin ditanyakan. Baik, saya persilahkan. Ya, baik. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Bu Sinta? Bisa. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore juga mungkin ya bagi teman-teman mahasiswa baru yang ada di Indonesia Timur. Yang saya hormati Ibu Dr. Subekti Nurmawati, MSI, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Yang saya hormati Ibu Vita Elisia STMSC PhD, selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Bapak Ibu dosen, mohon izin mewakili dan tentunya teman-teman mahasiswa baru Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota di semester 2025-2026 genap. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Prodi PWK. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin untuk menyampaikan sedikit gambaran tentang Prodi PWK itu apa sih gitu ya. Prodi PWK UT itu seperti apa sih begitu ya. Sehingga nanti bisa mempersiapkan 8 semester ke depan itu dengan lebih baik lagi begitu ya, dan teman-teman bisa lulus sesuai dengan waktu yang telah teman-teman targetkan masing-masing. Baik, ya. Prodi PWK ini sudah aktif menerima mahasiswa sejak tahun 2011 ya, artinya sudah cukup lama, dan kami sudah menghasilkan banyak sekali lulusan tentunya, dan hingga saat ini jumlah mahasiswa Prodi PWK itu lebih dari 5.000 gitu ya. Nah, ini adalah visi dan misi dari Prodi PWK. Kemudian
Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Kami di sini adalah dosen-dosen dari program studi PWK. Ada Bu Vita selaku Ketua Program Studi, kemudian ada Prof. Lina Warnina, kemudian ada Prof. Edi Rusdianto, ada Bu Erika, ada Pak Mirza, ada Bu Farisa, Pak Guntur yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3-nya. Kemudian ada saya, ada Bu Sinta yang menjadi moderator dan juga MC di siang hari ini. Kemudian ada Bu Hoirina, ada Bapak Sodikin, ada Bu Hasrianti, ada Bu Lintang, dan juga ada Bu Lili. Nah, ini adalah profil dari dosen-dosen yang ada di Prodi PWK, begitu ya, yang bertugas untuk menyusun materi-materi pembelajaran yang nantinya akan teman-teman terima begitu ya dan pelajari bersama. Tentu kami dalam melayani teman-teman mahasiswa tidak sendiri, kami ada juga nanti mungkin teman-teman sebagian bisa bersinggungan langsung dengan kami di kelas, ada juga beberapa yang mungkin mendapatkan kelas yang diampu oleh para tutor begitu ya. Nah, ini adalah kurikulum dan struktur mata kuliah di program studi perencanaan wilayah dan kota untuk kurikulum baru. Nah, perlu diperhatikan teman-teman untuk yang SIPAS, mungkin teman-teman akan menerima paket pembelajaran ini. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 8 sesuai dengan strukturnya seperti ini. Namun untuk teman-teman yang non-SIPAS, nah ini kami harap bisa mengambil mata kuliah ini secara berurutan. Kenapa? Karena setiap mata kuliah itu memiliki kaitannya atau saling berkaitan. Jadi mata kuliah di semester 1 ini akan mendukung mata kuliah di semester 2. Semester 2 akan mendukung semester 3 dan seterusnya hingga semester ke-8. Sehingga besar harapan kami bahwa teman-teman yang non-SIPAS sebaiknya bisa mengikuti pola eh, mata kuliah pada setiap semesternya. Adapun apabila teman-teman ingin menambah jumlah SKS-nya gitu ya, pastikan SKS di semester bawahnya itu sudah terambil semuanya gitu ya. Misalnya berada di semester 3 gitu ya, ingin menambah SKS karena masih ada ini, masih cukup 3 SKS lagi, bisa ambil dari semester 4-nya. Tapi perlu dipastikan bahwa semester 1 sama semester 2 ini SKS-nya sudah diambil semuanya atau mata kuliah ini sudah diambil semuanya dan seterusnya. Begitu ya. Nah, di di, di dalam kurikulum ini nanti kita ada 3 mata kuliah praktik, yaitu mata kuliah praktik studio yang ada di semester 3 dan 4, kemudian ada semester 7. Kenapa kok tidak di semester 5 dan 6? Nanti di semester 5 dan 6 kami membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin melakukan pembelajaran di luar program studi, sehingga eh, mata kuliah ini nanti bisa dikonversi dengan mata kuliah atau kegiatan MBKM, kegiatan di luar program studi yang teman-teman ikuti, misal magang dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, eh, apa sih studio itu? Mungkin gambaran sedikit terkait dengan studio. Jadi studio yang ada di PWK ini bukan studio seperti studio foto, begitu ya teman-teman. Tapi studio ini adalah kegiatan praktek untuk mahasiswa PWK dalam menyusun sebuah rencana tata ruang, gitu ya. Karena kita di PWK ini pasti skill utama yang harus kita miliki adalah kita bisa menyusun sebuah rencana tata ruang, gitu ya, baik di lingkup wilayah terkecil maupun wilayah ya kabupaten begitu atau provinsi. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari kegiatan praktek studio itu, ada pengambilan data di lapang, wawancara seperti itu ya dengan masyarakat, kemudian dengan pemerintah desa atau pemerintah kabupaten atau daerah begitu ya. Kemudian teman-teman juga harus diskusi kerja kelompok seperti ini gitu ya, ngariung. Kemudian teman-teman harus mengumpulkan data ke instansi-instansi terkait begitu. Jadi ini adalah gambaran dari praktek studio. Jadi dalam menyusun sebuah rencana yang nantinya teman-teman hasilkan sebagai laporan akhir, teman-teman harus mengumpulkan data dulu ya sebelum analisis. Nah, ini adalah gambaran kegiatannya.
Kemudian adapun layanan bantuan belajar yang diberikan oleh UT, mungkin teman-teman juga sudah diinformasikan pada saat PKBJJ. Nah, ini mungkin saya akan meng-highlight sedikit. Jadi proses yang pembelajaran dari semester 1 hingga semester 8 nanti yang teman-teman eh, lakukan adalah mengikuti kegiatan tutorial. Jadi ada tutorial online atau tutorial tatap muka. Nah, ini mungkin hanya beberapa UT daerah yang memiliki layanan tutorial tatap muka karena memang eh, ada minimal jumlah mahasiswanya begitu ya untuk memenuhi satu kelas. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pembimbingan, kegiatan pembimbingan utamanya untuk mata kuliah praktik studio, kemudian untuk mata kuliah karya ilmiah dan juga artikel ilmiah. Nah, di dalam kegiatan studio, teman-teman nanti juga diberikan atau harus mengikuti kegiatan video conference. Jadi teman-teman harus mempresentasikan begitu ya hasil dari proposal maupun laporan akhir yang diperoleh. Setelah teman-teman melakukan proses pembelajaran di setiap semesternya, teman-teman harus mengikuti proses evaluasi belajar, bisa WO atau bisa UTM. Nah, untuk mendukung ini semua, teman-teman diberikan banyak sekali fasilitas dari UT, mulai dari UT radio, UT TV, kemudian e-jurnal, e-book, atau perpustakaan digital yang bisa teman-teman akses untuk menunjang proses pembelajarannya. Jadi menambah materi-materi pembelajaran selain dari kegiatan tutorial online maupun tutorial tatap muka. Kemudian, ini yang penting tadi mungkin disinggung oleh Bu Vita. Jadi kami dosen-dosen di Prodi PWK ini kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok pembimbingan akademik berdasarkan wilayah atau region. Nah, ini untuk teman-teman Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, dan Kupang bisa join ke WA link berikut yang merupakan link WA grup untuk pembimbingan bersama Pak Mirza gitu. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nanti mungkin saya akan share di Mas Febrianto mungkin Mas Febri mungkin bisa bantu share juga di kolom chat untuk pembimbingan akademik supaya rekan-rekan mahasiswa baru bisa segera join juga ke dalam grup pembimbingan akademik. Apa sih fungsinya pembimbingan akademik? Fungsi dari pembimbingan akademik ini adalah untuk menjembatani teman-teman atau memfasilitasi teman-teman apabila ada kendala seputar akademik, misalnya eh, konsultasi terkait dengan mata kuliah yang mau diambil atau proses pembelajaran, atau mungkin teman-teman juga bisa diskusikan terkait dengan kendala-kendala selama proses pembelajaran. Nah, ini untuk kelompok pembimbingan akademik yang lain. Oke, mahasiswa PWK UT dan juga alumninya telah tersebar di seluruh UT daerah. Artinya hampir semua wilayah dari Sabang sampai Merauke ada alumni-alumni PWK gitu ya. Ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa begitu ya untuk teman-teman, bahwasanya teman-teman nanti punya jaringan yang sangat luas begitu ya, dan harapannya bisa bersinergi satu sama lain gitu. Nah, ini adalah grafik bagaimana peningkatan jumlah mahasiswa UT begitu, yang trennya terus meningkat pun dengan jumlah lulusan mahasiswa UT yang terus meningkat. Bagaimana sih peluang karir di PWK? Nah, ini mungkin sebenarnya sebagian besar sudah memiliki pekerjaan ya. Mungkin sebagian sudah bekerja di pemerintahan gitu ya, sebagai ASN. Nah, selain itu nanti untuk teman-teman yang mungkin belum memiliki pekerjaan begitu ya, belum membangun karir, nah mungkin nanti bisa setelah lulus bisa melamar gitu ya menjadi seorang konsultan, developer, atau bergabung dengan NGO atau LSM.
Nah, kemudian, nah ini adalah skema ujian yang teman-teman perlu perhatikan. Nah, untuk saat ini kita sudah tidak ada lagi THE. Semuanya sistemnya adalah ujian tatap muka dan ujian online. Nah, mungkin satu hal yang perlu saya tekankan terkait dengan ujian ini, ketika nanti sudah memasuki masa ujian, teman-teman harus cek betul begitu ya, jadwal ujiannya kapan dan jangan sampai kelewat gitu ya, karena kegiatan proses pembelajaran dan juga tutorial yang teman-teman jalani nanti akan sia-sia apabila teman-teman tidak mengikuti ujian begitu ya. Jadi perlu diperhatikan di mana lokasi ujiannya begitu ya, jamnya kapan, ruangannya apa gitu, sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah, kemudian setiap mata kuliah punya komposisi penilaian masing-masing. Sebagian besar komposisi penilaian di UT di PWK itu dengan 30% diambil dari Tuton dan 70%-nya diambil dari UAS begitu. Nah, ini adalah standar nilai teman-teman ya. Besar harapan kami bahwa teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal pada setiap mata kuliah yang diregistrasikan. Oke, nah di Prodi PWK kami juga memiliki jurnal ilmiah Reksa Bumi namanya. Jadi ini terbit setahun 2 kali. Teman-teman bisa mungkin kalau waktu senggang punya waktu senggang gitu ya, teman-teman bisa baca-baca terbitan-terbitan artikel yang ada di Reksa Bumi atau artikel-artikel yang diterbitkan oleh Reksa Bumi gitu ya untuk menambah wawasan terkait dengan keilmuan-keilmuan di bidang PWK. Nah, karena kita memiliki mata kuliah praktik sehingga kami memfasilitasi teman-teman dengan program klinik. Ada 2 klinik. Yang pertama adalah klinik SIG. Nah, yang klinik SIG ini fokusnya adalah kita belajar untuk mengoperasikan software pemetaan. Kenapa? Karena perencanaan itu hasilnya atau akan bisa kita sampaikan dengan optimal apabila kita bisa memvisualisasikannya dalam bentuk peta gitu ya atau secara spasial begitu sehingga ini menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh teman-teman gitu. Kapan sih pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu biasanya setelah ujian di masa-masa liburan sebelum masuk ke semester berikutnya. Biasanya bulan Januari Februari atau bulan Februari Maret begitu ya sebelum perkuliahan atau bulan-bulan September Agustus September gitu. Jadi karena setahunnya 2 kali begitu ya. Nah, selain itu juga ada klinik mantep. Nah, kalau klinik mantep ini lebih kepada metode-metode analisis karena di dalam proses studio nanti atau proses perencanaan itu teman-teman akan diminta untuk menganalisis data yang dilihat dari berbagai sudut pandang atau kita sebutnya aspek perencanaan. Ada 6. Nah, teknik-tekniknya itu nanti sebenarnya akan teman-teman pelajari pada setiap mata kuliahnya. Namun untuk merefresh kembali sebelum memasuki kelas studio, biasanya kami menyelenggarakan klinik mantep gitu ya. Nah, ini adalah tadi mungkin disinggung oleh Bu Vita. Kami ada nomor layanan Halo PWKUT. Nah, ini mohon disimpan. Kemudian apabila ada kendala selama proses pembelajaran, teman-teman juga bisa untuk menghubungi nomor tersebut atau bertanya pada nomor tersebut. Dan kami juga memiliki berbagai sosial media, ada saluran WA, kemudian ada TikTok, YouTube, Instagram, dan juga website. Nah, ini silakan bisa di-follow supaya informasi-informasi terbaru seputar dengan PWK bisa diterima dengan cepat, begitu ya. Nah, ini tadi mungkin sudah disinggung oleh Bu Vita. Ini ya, ini adalah kegiatan-kegiatan di PWK gitu ya. Kita biasanya ada seminar ruang, ada seminar Bumi Tala yang menghadirkan alumni, kemudian ada space, ini adalah ruang untuk teman-teman mahasiswa
bisa sharing gitu ya hasil penelitiannya untuk teman-teman mahasiswa jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa begitu ya. Kemudian nah ada juga tutorial radio. Kami juga tahun lalu meluncurkan sebuah buku yang ditulis oleh rekan-rekan mahasiswa UT begitu ya. Rekan-rekan mahasiswa PWK UT gitu ya. Sehingga besar harapan kami bahwa nuansa akademik dan semangat akademik, semangat menulis bisa diteruskan oleh teman-teman mahasiswa baru ini untuk menghasilkan sebuah buku gitu ya. Nah, kami juga menyelenggarakan kegiatan lomba karya studio. Nanti teman-teman juga mungkin tahun ini mungkin akan segera di launching ya untuk lombanya. Sedang proses di godok. Nah, meskipun kita pembelajarannya PJJ begitu ya, jarak jauh gitu ya, namun bukan berarti kita hanya fokus untuk belajar saja, tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan lomba, baik lomba akademik maupun non-akademik itu diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa PWK gitu ya. Jadi teman-teman apabila punya minat untuk mengikuti lomba seperti karya ilmiah atau lomba poster, akademik, kemudian seminar internasional atau seminar gitu ya, riset dan lain sebagainya. Kami dosen-dosen PWKUT bersedia untuk membimbing dan kami sangat terbuka apabila teman-teman menghubungi kami dan ingin mengikuti kompetisi-kompetisi tersebut. Insya Allah kami akan selalu fasilitasi gitu ya. Nah, ini adalah profil prestasi. Ini tadi saya singgung ada PWK, ada YouTube PWK, kemudian ada Instagram PWK. Teman-teman silakan follow, ada website. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya serahkan kembali kepada Bu Sinta, saya ada titipan dari rekan-rekan Hima PWK. Jadi di PWK ini ada himpunan mahasiswanya ya teman-teman. Jadi eh, ini adalah himpunan mahasiswa PWK. Jadi apa sih Hima PWK? Nah nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat lebih detail lagi begitu ya di akun Instagramnya Hima HMP gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa bergabung di WA Grup Angkatan 2026 supaya nanti mungkin bisa janjian untuk ketemuan atau meet up begitu ya supaya saling kenal gitu ya. Kemudian di Hima PWK besok di hari Sabtu kita akan menyelenggarakan kegiatan perdana kita yaitu Studio Talk. Nah, mungkin kalau teman-teman penasaran apa itu studio bisa juga join di acara tersebut. Kemudian, nah ini teman-teman bisa memeriahkan semangat mahasiswa baru PWK dengan memasang Twibbon gitu ya di sosial media dan jangan lupa untuk hashtag dan mention di HMPWK UT_official begitu ya. Untuk pertanyaan seputar kuliah dan juga diskusi terkait dengan proses pembelajaran atau aktivitas kemahasiswaan lainnya, teman-teman bisa juga join atau diskusi di dalam grup angkatan tersebut, begitu ya. Informasi lebih lanjut, teman-teman juga bisa masuk ke dalam WA Group ini dan juga jangan lupa untuk memeriahkan Twibbonnya. Mungkin itu Bu Sinta yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita lebih banyak diskusi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Ulul. Tadi paparannya banyak sekali informasi penting ya bagi teman-teman ya. Seperti tadi sudah dijelaskan tentang struktur mata kuliah, adanya mata kuliah praktik di PWK, kemudian layanan belajar apa aja yang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya. Terus ada grup PA gitu ya, grup pembimbingan akademik untuk membantu teman-teman yang mau ujian, kegiatan klinik
pembelajaran gitu ya. Nah, itu penting banget diikuti ya, teman-teman ya, untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah praktik tadi gitu ya. Nah, semoga semua yang disampaikan Bu Ulul bisa dipahami ya, dan nantinya bisa diikuti kegiatannya sembari berjalannya perkuliahan, teman-teman. Baik, sekarang kita lanjutkan pada sesi diskusi dan tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin bertanya gitu ya dari pemaparan tadi, atau mungkin teman-teman ingin bertanya sesuatu hal yang lain yang masih terkait dengan perkuliahan di Prodi PWK gitu ya. Boleh di boleh raise hand ya, teman-teman ya. Siapa yang ingin bertanya atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan di UT? Silahkan teman-teman, boleh raise hand atau boleh menuliskan di kolom komentar kalau memang belum ada yang raise hand. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibunya jawab masih di mute. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramdhani. Yusuf Ramdhani dari Tangerang. Untuk Ibu Ulul Hidayah dan rekan-rekan sekalian dan moderator, selamat siang juga. Ini kebetulan saya kan bekerja di bidang manajemen building ya, di gedung. Apakah korelasinya dengan PWKT ini ya, perencanaan wilayah dan kota, itu masih bisa sambung apa enggak ya? Pertama itu, yang kedua yang tadi kan Oke. kita udah diarahkan nanti ke depannya itu setelah lulus apa gitu yang akan kita pegang dan dengan siapa kita nanti bekerja gitu kan. Mungkin itu lebih detail lagi gitu ya, Ibu, mohon bimbingan agar bisa lebih jelas gitu. Kita tuh arahnya kemana dan seperti apa. Kan kadang-kadang ada yang bercanda gitu berbicara, kadang-kadang guyonnya tuh perencana wilayah dan kota itu ya nanti kalau nggak jadi auditor gitu kan ya, apa konsultan ataupun jadi pejabat katanya begitu. Seperti itu enggak ya? Begitu aja dari saya, Yusuf Ramdhani dari Tangerang. Baik. Sudah cukup ya, Pak Cukup, Yusuf ya, cukup. Ya, pertanyaannya. Baik. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Ulul. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Salam kenal, begitu ya ya. Bu. Selamat datang dan selamat bergabung di Prodi PWK. Sebenarnya tadi ya statementnya ada peluang seperti apa sih Bu, gitu ya, untuk Prodi PWK gitu. Apakah masih linear dengan pekerjaan Bapak gitu ya di bidang konstruksi begitu? Nah, yang pertama, apakah masih linear? Tentu. Ya kalau dicari benang merahnya pasti ada ya Pak ya, begitu ya menurut saya. Yang jelas di PWK ini kita bisa, saya rasa ya kita bisa masuk ke berbagai bidang gitu. Kenapa? Karena di PWK ini kita belajar studio, di mana studio itu mengasah keterampilan kita untuk berpikir secara komprehensif. Jadi teman-teman di PWK nanti jangan kaget kalau kita belajarnya adalah apa? Belajar terkait dengan tadi ada ekonomi. Sebentar saya coba kita kembali ke slide ini ya, struktur kurikulum ya, sehingga teman-teman nanti tahu. Nah, di sini teman-teman belajar banyak hal ya, teman-teman. Jadi belajar ekonomi, nah ini ya belajar ekonomi wilayah, belajar kependudukan demografi, kemudian belajar geografi, belajar tata guna lahan, belajar prasarana wilayah, begitu ya. Belajar sistem informasi, belajar hukum juga, gitu ya. Belajar transportasi, belajar sosial juga, belajar lingkungan. Jadi semua aspek itu kita pelajari. Ketika Bapak memasuki dunia kerja atau teman-teman memasuki dunia kerja, teman-teman bisa
mungkin punya ketertarikan lebih dalam ke transportasi atau mungkin punya ketertarikan lebih dalam ke bidang ekonomi ya, itu dikembalikan lagi kepada Bapak. Namun karena kita belajar di studio, belajar praktik gitu ya, dengan kita mempelajari berbagai aspek perencanaan, artinya kita belajar punya kacamata yang luas dalam menganalisis sebuah permasalahan di ruang gitu ya, entah wilayah atau kota gitu. Kita punya banyak perspektif. Ketika kita ingin menyelesaikan atau menyusun sebuah strategi atau kebijakan, kita tidak boleh kita tidak hanya memikirkan dari sudut ekonominya saja gitu ya, tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana dari sisi kebijakan, bagaimana dari sisi lingkungan, dari segi sosial dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu yang menjadi soft skill paling mendasar dan akan sangat bermanfaat untuk kita memasuki dunia kerja, Pak, gitu. Jadi kalau dari saya pribadi mau jadi apa dan seperti apa ya dikembalikan kepada pilihan karir teman-teman. Yang jelas di PWK punya banyak sekali pilihan karir. Misalnya di ASN ya kita bisa masuk di bidang manapun, tidak hanya di bidang perencanaan atau di Bapeda saja, tapi di berbagai lini, di berbagai dinas lainnya seperti PU, CKTR, apa Dishub dan lain sebagainya itu juga bisa. Atau teman-teman yang mungkin punya interest di sosial, di NGO, teman-teman bisa masuk ke NGO atau teman-teman punya interest penelitian ya bisa gabung dalam lembaga penelitian. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin dari Bapak Ibu dosen, Bu Vita atau Ibu dosen lainnya yang hadir bisa Pak ingin menambahkan, saya persilahkan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu lain? Bu Vita kayaknya tidak ada di sini ya. Ya, kita Terlempar sepertinya. ya diskusi saja ya teman-teman ya. Jadi saya harap santai dan harapannya dari kegiatan ini bisa banyak insight gitu untuk teman-teman supaya nggak kaget gitu ya. Ternyata semudah ini ya di PWKUT gitu. Mudah ya Bu, Oke. waktunya yang susah Bu, kalau kerja itu. Ya, itu menjadi tantangan tersendiri memang tidak hanya untuk teman-teman apa di PWKUT tapi juga teman-teman UT secara keseluruhan ya karena harus membagi pikirannya ke dalam 3 hal, keluarga, pekerjaan dan juga studi gitu. Setuju Ibu, setuju. Baik, terima kasih Bu Ulu, Pak Yusuf tadi ya. Baik. Memang kalau Ya. di prodi PWK mungkin kalau ditarik ke pekerjaan Bapak mungkin tidak terkait langsung secara teknis ya, tapi Betul. secara garis besarnya itu masih bisa dikaitkan karena di PWK itu kita belajar banyak ragam soft skill juga ya Pak ya, seperti misalnya teknik Betul. pengambilan keputusan, kemudian bagaimana cara kita mengordinir tim kayak gitu ya. Nanti mungkin Bapak punya menjadi pimpinan gitu ya. Nah, itu juga bisa dipakai ilmunya di situ gitu ya. Jadi Iya, sangat luas ya Pak kalau di bidang PWK itu. Baik, mungkin kita lanjut ya Pak Yusuf dan Bu Ulu ke pertanyaan berikutnya. Ini masih ada yang raise hand pasti. ya dari siapa nih manggilnya ya? Adets ya. Ya, silahkan yang raise Assalamualaikum hand. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nama saya Ari Tatang Sopian, UTEP-nya Kota Bandung. Ini Bu, mengenai ini terkait dengan kebetulan dengan keterkaitan karena kebetulan saya juga kerja di konsultan sekarang ya, dan kebetulan saya bersinggungan dengan pekerjaan yang memang agak-agak ya namanya gimana ya, agak panas gitu seperti apa TPA Kerta apa Kertamukti, saya Sari Mukti, terus Bantar Gebang juga, terus ada juga di saya kebetulan pekerjaannya di kebanyakannya di Impra sih ya Bu ya. Selain di TPA saya juga di Impra sama jalan juga. Ini yang mau jadi pertanyaan saya, apakah misalkan karena kan sebenarnya PWK itu kalau itu plano ya mungkin ya. Karena mungkin plano juga agak agak susah juga ya untuk mencari akademisi atau gimana.
Nah, yang saya mau tanya itu apakah seandainya kita, kalau seandainya saya memerlukan tenaga akademisi atau misalkan sumber narasumber gitu, apakah kita bisa minta bantuan ke UT atau gimana, Bu? Bisa enggak kalau misalkan gitu, Bu? Karena itu, karena kebetulan kerjaan saya itu agak rawan juga, Bu ya, karena kebanyakan narasumber itu kebanyakan bukannya nggak mau karena kerjaannya itu ya kayak TPA Sarimukti gitu, TPA Bantar Gebang kebetulan gitu, atau misalkan kawasan RSUV Riau gitu kan. Sebegitu itu, Bu. Yang pertama, yang kedua ini, Bu, keterkaitan gini, Bu. Karena kan kita mesti memakai software AKIS, Bu ya. Kalau untuk Autodesk, saya kebetulan kemarin saya udah daftar pernah kan karena saya coba pakai student dengan nomor NIM. Ternyata berhasil, Bu. Dengan ke Autodesk. Berarti saya punya punya Autodesk resmi selama 4 tahun dengan akun kampus. Nah, yang mau saya tanyakan apa AKIS juga bisa nggak, Bu? Begitu, Bu. Ya, makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ade. Tadi berkaitan dengan itu ya, kemungkinan dari kita ya Prodi PWK untuk diundang sebagai narasumber gitu ya terkait dengan pekerjaan Bapak gitu ya. Kedua tentang ARJIS ya, lisensi ARJIS ya. Mungkin boleh dijawab Bu Ulul atau yang lain mungkin. Akan lebih mudah saya jawab pertanyaan nomor 2 terlebih dahulu ya, karena ini penting untuk semuanya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya Prodi PWK memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti pelatihan atau klinik SIG. Nah, dalam klinik SIG itu kita nanti akan belajar software, utamanya adalah software ArcGIS. Nah, nanti teman-teman tidak hanya belajar dengan kami, dosen-dosen PWK, tapi juga bersamaan dengan para senior-senior gitu ya, senior-senior PWK. Jadi teman-teman mahasiswa senior gitu yang bantu program tersebut. Em, Teman-teman akan mendapatkan akun ArcGIS, tapi akun ArcGIS tersebut kita berikan pada saat teman-teman memasuki studio. Seperti itu. Jadi kita telah PWKUT telah berlangganan dengan Esri dan kita bekerja sama. Jadi kita punya fasilitas, memang belum bisa mengakomodir seluruh mahasiswa PWKUT, namun paling tidak mahasiswa-mahasiswa PWKUT khususnya yang mengambil studio dan juga mengambil penelitian atau aril gitu ya, itu bisa kami fasilitasi untuk pemanfaatan sarana atau software tersebut begitu. Bu, boleh nggak kita pakai software lain gitu? Boleh-boleh saja gitu ya. Yang penting pada saat penulisan laporan dan pengerjaan studionya gitu ya, nanti pada saat Vicon di laporannya gitu yang dipresentasikan itu ada data-data yang divisualisasikan secara spasial begitu. Kalau ada software lain, monggo gitu. Dan yang kami fasilitasi sejauh ini masih software ArcGIS saja gitu ya. Ke depan mungkin eh, ya kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kami dengan meningkatkan jumlah dan jumlah kuota gitu ya, atau kita bisa punya berbagai alternatif software yang bisa kita sediakan untuk teman-teman mahasiswa begitu. Nah, terkait narasumber, nah ini mungkin tidak ada payung atau ruang secara resmi ya, Bu eh, Sinta ya, dari prodi atau dari universitas terbuka sejauh ini begitu ya. Namun apabila teman-teman mungkin ingin bekerja sama atau membutuhkan narasumber dosen PWK ya, teman-teman bisa menghubungi salah satu di antara kami yang mungkin memiliki bidang sesuai dengan yang dibutuhkan. Teman-teman bisa cek profil dari dosen-dosen PWK di website PWK UT. Itu mungkin Bu Sinta yang bisa saya sampaikan, monggo apabila ada tambahan. Ada Maaf, Bu. apakah ada tambahan? Mhm. Maaf, Bu. Silakan. Barusan kan Ibu apa Bu Sinta ya bilang Bu Ulul ya boleh memakai
software selain AGIS misalkan. Karena mungkin secara kerja saya lebih familiar dengan Autodesk misalkan Bu ya, atau dengan Civil 3D gitu kan, Civil 3D Autodesk. Sebenarnya secara fungsi mungkin sama ya, tapi mungkin karena sistem digitasinya agak berbeda sedikit, meskipun Autodesk lebih kompleks. Tapi misalkan kalau misalkan misal gitu Bu, sekarang kita bisa pakai Autodesk, boleh gitu pakai Autodesk gitu Bu. Boleh, asal menjawab kebutuhan studio gitu ya. Nah Nanti itu nih. teman-teman kalau mungkin pengen tahu lebih jauh tentang Studio UT begitu ya, bisa buka website PWK, PWK UT. Di sana ada pedoman studio. Nah, boleh dibaca-baca atau diintip-intip terlebih dahulu begitu ya. Mana ya? Hmm, 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 hmm. Academic Studio. Nah, sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran gitu ya, studio itu apa. Nah, bisa buka di websitenya PWK, pilih di akademik, kemudian ada praktek studio. Nah, setelah itu ada penjelasan terkait dengan studio dan ada panduan untuk masing-masing studio. Nah, ini bisa teman-teman baca gitu ya, bisa dipelajari. Di sana dijelaskan apa saja kebutuhan untuk masing-masing studio. Misalnya di studio proses, oh butuh peta apa saja, di studio tematik butuh peta apa saja, dan seterusnya begitu. Nah, apakah dengan software atau keterampilan yang dimiliki itu sudah bisa menjawab kebutuhan untuk visualisasi data-data tersebut? Apabila sudah dirasa sudah dan cukup, ya nggak ada masalah seperti itu. Oh gitu Itu Bu ya. mungkin. Mm-mm. Yang penting berarti yang bisa buka S3 Bu ya mungkin ya, atau sebenarnya kayak Global Maper gitu ya, karena kita kita itu di kantor punya kita langganan, bukan langganan, beli ya, beli lisen yang mungkin lebih ke kayak Global Mapper sama Road Eng. Mm-mm. Tapi kalau seandainya karena gini Bu, terkait dengan lisensi itu terlalu riskan Bu ya, karena kantor juga kemarin dapat apa ya, istilahnya kita dituntut sebesar 2 miliar Bu ya, karena lisen itu kan karena terkait dengan Plexis kalau nggak salah gitu waktu kantor itu sampai, jadi karena apa, bukan Bennett apa namanya ya, disclaimer apa gimana ya, kena apa, kena, padahal memang untuk sebenarnya untuk anak-anak yang belajar gitu, yang kuliah gitu. Cuman karena mungkin dia kerja makainya di kantor, karena kantor juga nggak mengizinkan kalau seandainya kita memakai software yang memang softwarenya tidak berlisen gitu kan Bu ya. Nah itu yang ketakutan saya itu kalau seandainya kan, karena laptop saya itu terdaftar ke laptop kantor Bu ya. Seandainya pakai AKIS, terus AKISnya itu ternyata kita pakai crack-crackan atau gimana. Nah, itu yang saya Hmm. takutnya, Bu. Gitu, Bu. Iya, Mas. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita PWKUT telah bekerja sama dengan Esri sehingga kita memang sudah punya langganan dan lisensi untuk menggunakan ArcGIS Pro. Seperti Iya. itu. Gitu, Bu ya. Makasih, Bu ya. Kalau gitu saya Ya. aman, Bu. Takutnya karena ini pelajaran juga buat saya, Bu ya. Khususnya untuk saya, untuk kantor juga. Karena kantor itu sampai dapat klaim sebesar 1,5 miliar juga kan, agak lumayan repot juga gitu, Bu. Ya, makasih, Bu. Sih, Makasih sebelumnya. sama-sama. Ya, Baik, terima kasih Pak Ades dan Bu Ulu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung tadi terkait dengan lisensi ArcGIS. Mungkin ada pertanyaan lain? mungkin yang dari kolom chat kali ya, Bu ya. Oke, sekarang kita pindah ke kolom chat ya. Ke Pak Heri Rianto ya. Ini menanyakan kalau untuk ubah daftar ujian online itu minimal kapan ya, Bu? Mhm. Karena Iya. dimutasi ke beda provinsi.
Oke, baik. Nah, sebaiknya ya teman-teman kalau pindah, keuntungan kuliah di UT adalah kita punya kantor UT daerah di 39 cabang di seluruh Indonesia. Sehingga besar harapan saya kalau memang teman-teman pindah wilayah atau pindah domisili, sudah beda UT daerah, maka teman-teman ajukan saja pindah UT daerah sebelum masa registrasi gitu ya. Ini akan memudahkan ketika nanti studio, karena pembagian kelompok studio itu dilakukan berdasarkan UT daerahnya masing-masing. Sehingga ini yang perlu juga saya garis bawahi dan tekankan untuk teman-teman ya, yang mungkin pindah tempat tinggal karena pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu besar harapan saya bisa mengajukan saja pindah UT daerah begitu. Nanti akan difasilitasi. Ada formnya yang ada di website UT, nanti bisa diisi dan diserahkan ke UT daerah tujuan begitu ya, atau UT daerah asal. Mereka akan membantu memfasilitasi itu. Nah, kemudian kapan Bu ujian sebenarnya kalau masih di semester belum memasuki studio masih aman ya. Tapi nanti kalau teman-teman di semester 3, 4 dan juga 7, nah ini perlu diwaspadai gitu ya. Jangan sampai lupa untuk pindah UT daerah. Kalau masih semester 1, 2 atau di 5, 6 dan juga 8, teman-teman sebenarnya bisa numpang ujian gitu ya di UT daerah lain. Nah, ini memang ada pendaftarannya. Kapan itu? Nah, saya belum bisa memastikan itu kapan. Yang jelas teman-teman harus pantau, eh, harus cek di kalender akademik gitu ya, kapan waktu-waktu ujian, dan teman-teman bisa proses pindah lokasi ujian itu ke UT daerah setempat gitu. Jadi tidak melalui program studi. Adapun nanti pengumumannya biasanya akan ada di sosial medianya UT gitu ya, atau dicek di kalender akademik gitu ya. Biasanya 1 bulan sebelum ujian sudah bisa melakukan usulan untuk pindah lokasi. Begitu, Bu Sinta. Baik, terima kasih Bu Ulu. Jadi tadi ya kalau misalnya memang sudah mau pindah lokasi harus sesegera mungkin untuk menginfokan ya agar bisa dibantu untuk kelancaran ujian dan juga mungkin studio nanti ya kalau sudah semester ini. Nah, kemudian ini ada yang resen ya dari Pak Eko ya. Mungkin kami persilahkan Pak Eko. Suaranya belum masuk ya. Ada atau tidak Bu Ulu suaranya Pak Eko? Saya belum bisa Tidak ada mendengar, ya. Bu. Ya. Hmm. Oke, mungkin ada trouble di speakernya ya, Pak Eko ya. Oke, mungkin sambil ini ya, sambil cross-check lagi, Pak Eko. Mungkin kita lanjutkan dulu dari kolom chat dari Lucky Umar ya. Dari UT Yogyakarta, izin bertanya jujur, masih awam tentang UT. Gimana cara belajar paling efektif untuk maba? Mhm, iya, baik. Nah, ini Mungkin, gimana cara iya, belajar gimana? efektif ya? Kayaknya jawabannya akan lebih tepat kalau sesama mahasiswa ya yang ngasih ngasih testimoni begitu ya. Yang jelas bagaimana cara belajar efektif mungkin kemarin sudah disampaikan juga pada saat PKBJJ dan USMB ya. Teman-teman harus bikin jadwal jadwal belajar sendiri. Jadi di semester 1 ada 6 mata kuliah gitu ya. Nah, dari 6 mata kuliah itu teman-teman harus kalau nah, ini jadwal belajar juga disesuaikan dengan kesibukan teman-teman sendiri ya, gitu ya. Misalnya eh, sibuk nih kalau di hari Senin, oke di hari Senin aku nggak mau belajar sama sekali gitu misalnya. Jadi belajarku di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. 5 hari atau 6 hari sesuai mata kuliah, misalnya dibagi 1 hari 1 mata kuliah, atau mungkin ada yang 1 hari 2 mata kuliah gitu. Itu juga bisa seperti itu. Nah, kapan jamnya, harinya apa, belajarnya apa, itu teman-teman sendiri yang harus menyusun jadwalnya. Nah, cerita dari para alumni yang mendapatkan IPK di atas 3, gitu ya.
meskipun kuliah sambil bekerja dan ngurus keluarga begitu ya, rata-rata mereka mempersiapkan diri dengan baik pada saat proses libur semester. Seperti yang kita tahu bahwasanya UT memfasilitasi perpustakaan digital gitu ya, RBV, ruang baca virtual. Di sana teman-teman bisa mengakses modul-modul modul-modul PWKUT gitu ya. Jadi pada saat libur semester teman-teman bisa mengakses nih, orang lain belum start belajar nih, teman-teman udah belajar duluan, udah nyicil baca modulnya, udah ngerjain exercise di dalam modul itu, sehingga pada saat tutorial, oh teman-teman tinggal recall, oh ini kayaknya materinya di modul berapa, begitu ya. Oh ini tentang ini gitu ya. Pada saat ngerjain tutorial, sehingga sudah panas gitu ya, sudah punya banyak pertanyaan juga mungkin terkait dengan apa yang dibaca. Nah itu rasa penasaran atau pertanyaan-pertanyaan itu nanti teman-teman bisa tanyakan pada saat proses tutorial begitu. Dan pada saat tutorial teman-teman jangan ngerjain tutornya itu di akhir-akhir sesi gitu. Upayakan kerjakan di awal sesi sehingga tidak numpuk gitu. Mungkin itu Bu Sinta yang bisa saya berikan. Yang pertama terkait dengan jadwal belajar itu menjadi kunci sukses, dan yang kedua adalah curi start. Nah, itu istilahnya. Jadi nggak usah nunggu tutorial dimulai baru belajar, tapi pada saat libur semester itu kan panjang ya kalau di UT, dan teman-teman bisa start belajar. Itu Bu Sinta. Tes. Baik, terima kasih Bu Lul. Jadi tadi ya pentingnya curi start ya, sama susun jadwal belajar sesuai dengan kesibukan dan ini kebutuhan teman-teman gitu ya, dan jangan ditumpuk di satu waktu gitu ya untuk semua mata kuliah. Baik, sekarang dari Pak Eko gitu ya. Mungkin ini sudah mendekati jam 3. Silahkan Pak Eko. Ya Bu, sudah terdengar Bu suaranya Bu? Ya, sudah terdengar, silakan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Waalaikumsalam. Sinta, Bu Dekam, Bu Kaprodi, sama Bu Ulul Hidayah. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyotomo, saya dari BPJ Semarang 42. Ini Bu, ada yang perlu saya tanyakan. Kemarin itu saya sempat mendaftar di Reksa Bumi. Cuma kemarin itu saya konekkan dengan Orjet ID saya, itu kok tidak bisa tersambung begitu. Karena di PWK ini saya senang sekali menulis artikel tentang keseharian apa yang saya hadapi di bidang pekerjaan saya. Nah, sementara ini saya lagi menyusun master plan tentang special pattern di Danau Rawapening, Jawa Tengah, dan kemudian special pattern untuk mitigasi bencana di Semarang. Kebetulan saya bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum di Direktorat Sumber Daya Air. Nah, pertanyaan saya begini Bu, ada nggak yang bisa jadi partner ataupun pembimbing saya? Karena saya juga punya schedule untuk menulis di Icon Research Guide, kemudian akun lainnya, karena saya di Semarang ini merasa sendiri Bu, gitu kan. Jadi saya kemarin itu sempat ke OPPC OPPC Semarang. Ya nanti kita akan sambungkan dengan UT Pusat gitu kan. Nah sudah sebulan ini saya belum dapat kabar gitu Bu. Nah, kebetulan ini ada mahasiswa baru. Kebetulan di PWK ini adakah dosen yang bisa membimbing saya gitu untuk membuat jurnal tentang kebetulan saya juga ada pemberdayaan masyarakat terhadap EBU Green Tech, Sustainable Environmental sama Energy Special Pattern. Itu saya lakukan di sekitar desa Danau Rawapening, dan juga pengelolaan renewable energy dari solid waste yang ada di Kota Semarang begitu Bu. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, silakan Bu Ulul. Sebenarnya ini banyak ya, tadi sudah disampaikan Bu Ulul juga ya sebenarnya ya. Boleh dijawab lagi Bu Ulul.
Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Eko, ada nggak ya di Prodi PWK ini yang bisa dosen yang bisa membimbing? Tentu Bapak, kami tugasnya di sini adalah sebagai pembimbing. Pasti kami semua bisa membimbing. Nah, Bapak Pak Eko bisa kunjungi di website PWK fst.ut.ac.id. Kemudian di sini ada profil prodi dan ada dosen, bisa diklik di sini. Di sini adalah profil dari dosen-dosen PWK. Bapak bisa cek detailnya, cek bidang minat dari masing-masing dosen, kemudian eh, cek ya bidang minatnya apabila sesuai dengan kebutuhan Bapak. Nah, Bapak bisa hubungi dosen tersebut gitu. Untuk meminta nomor WA bisa hubungi lewat email atau mungkin kalau mau WA-nya bisa kontak ke Halo PWKUT, nanti akan diarahkan oleh tim Halo PWK. Mungkin seperti itu ya, Pak. Jadi di sini ada banyak dosen memiliki Iya, bidang baik Bu. minatnya masing-masing, bisa diakses Iya, seperti itu. baik Bu. Ya, terima kasih Bu Lul. Sami-sami. Baik. Menarik ya, Justru Bu. kita senang sekali ya, Bu Lul. Iya, betul. Iya, Bu Sinta, dapat Pak Eko mahasiswa seperti ini ya. punya pengalaman yang banyak, termasuk juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Eh, Mungkin nanti juga bisa bekerja sama Pak Eko dengan rekan-rekan mahasiswa, apa rekan-rekan Hima PWKUT, sehingga bisa memberikan ruang kolaborasi juga untuk teman-teman Hima, karena di mahasiswa PWKUT ini kan range-nya beragam ya. Ada yang memang sudah memiliki karir dan sudah punya banyak sekali pengalaman, tapi juga ada beberapa yang fresh graduate gitu ya. Sehingga nanti bisa saling membangun begitu ya, menjadi kekuatan tersendiri untuk dan bisa memberikan ruang juga belajar bersama untuk teman-teman fresh graduate. Mungkin ya Pak Eko ya, besar harapan saya Baik Bu. seperti itu. Iya Bu. Nanti kalau pas ke Jakarta saya tak mampir ke UT Bu. Siap, Di siap Tangerang. Bapak. Ya. Iya, matur suwun. Siap. Ya, selain itu ya, mungkin ini juga saya spill sedikit kali ya Bu Sinta. Ini juga saya rasa penting ya untuk saya bagikan ke teman-teman terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, begitu ya. Hmm, Mungkin ini, oh, sebentar, mana ya? Hmm, saya coba cari dulu. Kok nggak ada ya? Oke, mungkin saya bisa sedikit sharing kepada teman-teman mahasiswa bahwasannya di UT itu ya, ini memang sudah tutup, tapi mungkin sekedar informasi saja begitu ya, sehingga nanti di tahun berikutnya teman-teman bisa persiapkan dengan baik begitu ya. Kami di UT punya program dari LPPM, itu ada program PKM mahasiswa. Nah, ini untuk teman-teman yang punya bisnis, ingin mengembangkan bisnis gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan pendanaan dari UT dengan cara kompetisi ya. Kita mengajukan proposal terus nanti diseleksi. Kalau lolos bisa mendapatkan bantuan dana sebesar 5 juta kalau nggak salah maksimalnya gitu ya. Ini nanti bisa menunjang kegiatan akademik non akademik teman-teman, mungkin bagi yang berminat punya interest ke kegiatan wirausaha. Nah, kemudian ada juga pendanaan penelitian. Nah, ini untuk teman-teman semester 3 sampai semester 7, kalau punya semangat research nanti bisa mengajukan proposal, kemudian maksimal didanai sampai 10 juta begitu ya. Jadi ini kegiatan yang sangat-sangat positif saya rasa, dan perlu teman-teman manfaatkan peluang tersebut. Karena apa? Teman-teman nanti itu di kurikulum tadi itu ada namanya metode penelitian.
dan juga ada artikel ilmiah. Nah, kalau misalnya teman-teman daftar usulan proposal dan diterima, otomatis dari kegiatan penelitian yang teman-teman jalankan dengan pendanaan dari UT itu akan menghasilkan sebuah output artikel ilmiah. Jadi nanti pas metode penelitian sama artikel ilmiah nggak usah terlalu sibuk banget gitu karena kita sudah punya publikasinya nih, kurang lebih seperti itu. Dan itu bisa teman-teman manfaatkan. Selain itu, untuk program kemahasiswaan dari Dikti ada P2MW, ada PKM, dan juga ada ya P2MB sama PKM ya istilahnya. Nah itu di PKM itu banyak sekali ada pengabdian masyarakat, ada penelitian, ada karya inovasi, karya cipta, ada video, ada artikel ilmiah. Nah itu juga bisa teman-teman ikuti. Kalau timelinenya, kalau untuk pengajuan proposal ke UT itu di akhir tahun, jadi di bulan Desember atau mungkin awal Januari begitu ya, sekitar timelinenya sekitar itu. Nah, kalau untuk pendanaan eksternal dari Dikti ya kita mengikuti Dikti. Nah, untuk saat ini terakhir baru aja ditutup kemarin tanggal 9 untuk pengajuan usulannya begitu. Jadi bulan apa berarti ya Maret April lah sekitarnya kalau untuk dari Dikti. Saya harap itu juga nanti bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman ya. Seperti itu Bu Sinta tambahannya. Nah, di sini juga kayaknya hadir Bu Farisa ya mungkin bisa menambahkan penjelasan sedikit seputar ujian mungkin ada nggak ya Bu Farisa? Iya, baik. Terima kasih Bu Ulul atas kesempatannya. Tadi mungkin sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu Ulul. Cuman dari kami yang di UT daerah itu hanya sedikit menambahkan terkait teknisnya ya. Jadi Ibu Bapak, kalau sekarang ya Ibu Bapak berarti mendaftar yang semester sekarang ini memang lokasi ujian itu dipilih sebenarnya sudah dipilih sejak awal saat Ibu Bapak registrasi itu sudah memilih lokasi ujian. Jadi kurang lebih ya saat nanti Ibu Bapak akan keluar di lokasi itu namanya saat sudah bisa cetak apa namanya nih sudah bisa cetak KTPU kartu tanda peserta ujian ya. Namun kalau misalnya saat registrasi dan saat ujian Ibu Bapak berada di domisili yang berbeda, itu bisa mengajukan pindah lokasi. Namun ada kriteria, ada SK-nya berlaku ya, syarat dan ketentuannya berlaku Ibu Bapak. Jadi teknisnya itu begitu KTPU sudah bisa diunduh ya. Jadi kapan unduhnya bisa cek di kalender akademik. Begitu KTPU sudah bisa diunduh, maka akan ada waktu 1 minggu biasanya ya, 1 minggu setelah jadwal KTPU diunduh tersebut, Ibu Bapak bisa melakukan perpindahan jadwal secara gratis biasanya. Tapi itu hanya 1 minggu, Ibu Bapak. Lalu dari 1 minggu itu sudah berbayar. Jadi dihitung per mata kuliahnya. Jadi kalau Ibu Bapak mau pindah hari, pindah lokasi gitu ya, ataupun pindah jadwal itu sudah berbayar. Jadi baiknya saat Ibu Bapak misalnya untuk semester depan melakukan registrasi mata kuliah, ya itu harapannya memilih lokasi ujian dengan bijak, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bisa diubah dengan syarat dan ketentuan yang saya katakan tadi. Nah, namun itu pun ada beberapa ketentuan seperti misalnya begini, saat Ibu Bapak cetak KTPU itu kan ada beberapa skema ataupun modus ujian ya, ada ujian tatap muka ataupun ada ujian online. Namun ada beberapa UT daerah yang sudah tidak menyelenggarakan ujian tatap muka. Kalau ada di sini teman-teman mahasiswa dari UT Manado kami dan UT Denpasar, kami itu sudah tidak menyelenggarakan ujian tatap muka. Jadi semuanya serba online ya. Nah, kalau misalnya ada yang masih menyelenggarakan tatap muka dan mahasiswa tersebut mendapatkan kami istilahnya UTM ya, ujian tatap muka. Nah, ujian tatap muka itu boleh pindah lokasi. Untuk ujian tatap muka bisa pindah ke ujian online ya. Tapi ujian tatap muka ini Ibu Bapak tidak boleh dipindah hari dan dipindah jam. Itu untuk ujian tatap muka ya, yang offline. Lalu tapi kalau ujian online itu bisa pindah hari, bisa pindah tanggal, bisa pindah jamnya. Ya, itu silakan berkoordinasi langsung dengan UT daerah. Tentunya seperti saya katakan tadi, jika melewati batas waktu tertentu itu sudah berimplikasi pada pembayaran. Nah, tapi kalau untuk dari teman-teman UT luar negeri, ya teman-teman UT luar negeri itu skema ujiannya adalah ujian proctoring, Bapak.
Jadi per semester ini, kalau kami dulu ujiannya masih menggunakan pengawas manusia gitu ya, sekarang semuanya sudah diawasi oleh komputer Ibu Bapak. Jadi full proctoring. Jadi Ibu Bapak harus memiliki beberapa gawai yang memang terkoneksi internet. Itu ujian di beberapa daerah dan juga di UT luar negeri. Jadi memang langsung ujian Bapak Ibu ujian dari rumah ataupun dari manapun menggunakan laptop dan handphone yang akan ada pengawasnya. Oke, mungkin sekian Ibu Lul dari kami. Iya, baik. Mungkin Bu Sinta mohon izin tadi kami berdua ini menyinggung kalender akademik gitu ya. Bagi teman-teman yang bingung aksesnya di mana sih gitu ya. Nah, teman-teman ada di sini ya, di kalender akademik. Jadi di websitenya ut.ac.id bisa kalender akademik atau di bagian akademik, terus kemudian pilih kalender akademik akan mendapatkan informasi seperti ini. Nah, ini pilih yang sarjana dan diploma ya. Karena kita sekarang berada di semester 2025-2006 genap, maka ambil informasi yang sebelah sini gitu ya. Nah, ini pencetakan KTPU melalui laman MyUT. Nah, ini tanggalnya 20 Mei sampai 27 Juni. Diperhatikan tanggal-tanggal yang ada di sini ya teman-teman ya, kapan ujian tatap mukanya, kapan ujian UO gitu ya, range tanggalnya ini, kapan pengumuman nilai semuanya ada di sini. Begitu ya. Saya kembalikan kepada Bu Sinta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ulul dan Bu Farisa atas tambahan informasinya yang cukup banyak ya tadi ya. Semoga bisa diikuti teman-teman mahasiswa. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 15 ya waktu Indonesia Barat, mungkin kita akhiri dulu kegiatan penyapaan mahasiswa hari ini. Nanti mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti teman-teman bisa tanyakan pada grup PA ya atau grup pembimbingan akademik gitu ya. Tadi linknya sudah di-share juga ya di kolom chat atau mungkin nanti bisa teman-teman cari atau teman-teman unduh di websitenya PWK ya untuk mencari WAG pembimbing akademiknya. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengikuti media sosial kami gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan dulu juga ada lewat YouTube, TikTok, Instagram gitu ya, untuk mengikuti update kegiatan yang ada di PWK. Baik, sebelum kami tutup, kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir ya, teman-teman semuanya yang sudah di-share di kolom chat. Dan mungkin kami izin mengambil sedikit dokumentasi ya, untuk kegiatan penyapaan mahasiswa hari ini. Mungkin bisa on cam semuanya ya. Ya, kita mulai ambil gambar. Mohon dibantu ya, Mas Febri. Baik, 1, 2, 3. Baik, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan eh, ini ya, terima kasih bagi Bapak Ibu dosen, bagi teman-teman mahasiswa. Tadi ada Bu Vita, Bu Dekan gitu ya, yang sudah menghadiri kegiatan hari ini. Semoga membawa kebermanfaatan ya bagi studi teman-teman nantinya gitu ya. Sudah banyak informasi yang didapatkan pada kegiatan hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kelancaran perkuliahan teman-teman. Terus kalau misalnya ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Tadi bisa lewat PA atau tadi kalau misalnya ada kepentingan untuk penelitian atau kegiatan kemahasiswaan yang lain, bisa kontak kami lewat email ya. Mungkin email dulu atau ke Halo PWK ya. Nanti biar bisa dihubungkan ke masing-masing dosen di PWK. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada tambahan dari Bu Vita? Bu Vita? Baik, sepertinya tidak ada tambahannya dari Bu Kaprodi. Kalau sudah tidak ada yang ditambahkan, kami izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Assalamualaikum. semuanya. warahmatullahi Terima kasih semuanya. Izin Mohon live ya. izin.